Meski statusnya sebagai Kadipaten, Pura Mangkunegaran merupakan projo yang mengukir banyak sejarah dalam perjalanan Mataram Islam maupun Indonesia. Pendiri Pura Mangkunegaran adalah Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa yang memiliki kisah heroik dalam perjuangannya menegakkan kehormatan pribumi dan pertiwi. Militansi Raden Mas Said dalam menentang dan memerangi Belanda membuat Pura Mangkunegaran sebagai institusi keraton sangat disegani. Kewibawaannya begitu kuat, melebihi sebuah kadipaten biasa. Apalagi kadipaten ini memiliki Legiun Mangkunegaran, korps tentara paling modern pertama di Indonesia. Mangkunegaran juga memiliki peran dalam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia begitu Indonesia merdeka. Berikut sekilas sejarah Pura Mangkunegaran dari masa ke masa. Mangkunegoro I. Sang pendiri Pura Mangkunegaran, Raden Mas Said, adalah putra Aryo Mangkunegoro. Ayahnya adalah putra Amangkurat IV, Raja Mataram Islam pada masa keraton di Kartosuro. Karena konflik dan intrik internal, Aryo Mangkunegoro dibuang ke Sri Lanka, kemudian ke Cape Town, Afrika Selatan. Ini membuat Raden Mas Said kemudian memiliki jiwa pemberontak. Pada usia 14 tahun, ia sudah memiliki pasukan. Perkenalannya dengan Kapten Tionghoa Si Panjang membuatnya semakin ahli dalam perang dan gerilya. Ia terlibat dalam beberapa perang melawan Belanda. Raden Mas Said juga terlibat dalam penyerangan Keraton Kartosuro pada tahun 1742 ketika Mataram dipimpin Pakubuwono II yang adalah pamannya. Penyerangan terhadap Keraton Kartosuro yang dipimpin Mas Garendi itu dikenal dengan geger pecinan karena melibatkan banyak pasukan Tionghoa. Setelah itu, Raden Mas Said terus mengambil jalan gerilya. Bahkan ketika Mataram pindah ke Keraton Surakarta pada tahun 1745, Raden Mas Said tetap bergerilya melawan Belanda dan keraton yang dianggap terlalu mesra. Selama 16 tahun ia terus bergerilya hingga Kasunanan Surakarta dipimpin Pakubuwono III. Berbagai cara dan siasat dilakukan Belanda dan Keraton Surakarta, tapi tak juga bisa mengalahkan Raden Mas Said. Sepak terjangnya begitu menggetarkan. Bahkan Gubernur Belanda wilayah pantai utara, Nicholas Harting, menjuluki Pangeran Sambernyawa kepada Raden Mas Said sebab setiap aksinya mengakibatkan banyak kematian. Perlawanan Raden Mas Said berakhir setelah diadakan perjanjian Salatiga pada 17 Maret 1757 antara pihaknya VOC, Kasunanan Surakarta, dan Kesultanan Yogyakarta. Dalam perjanjian itu, Kasunanan Surakarta merelakan sebagian wilayahnya kepada Raden Mas Said, yakni daerah Wonogiri, Karanganyar, Ngawen, dan sebagian wilayah Gunung Kidul. Setelah itu, Raden Mas Said mendirikan Pura Mangkunegaran di wilayah Banjarsari. Ia dinobatkan sebagai Adipati Mangkunegaran dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro I. Mangkunegaran wilayah otonom dan berhak memiliki tentara sendiri. Begitu berkuasa, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro I melakukan penataan pemerintahan. Ia juga meletakkan prinsip Tridharma, semacam kontrak politik yang harus dilestarikan. Isinya adalah Mulat Sariro Hangroso Wani, yang artinya mengenal diri dan berani introspeksi diri. Lalu
rumongso melu handar beni, yang artinya semua harus ikut memiliki. Kemudian melu hangrung kepi, yakni semua harus ikut aktif menjaga, melestarikan, dan mempertahankan Mangkunegaran. Pura Mangkunegaran kemudian tumbuh menjadi kadipaten yang disegani. Bahkan Mangkunegoro I tak ubahnya raja ketiga di Jawa setelah Pakubuwono dan Hamengkubuwono. VOC pun tak bisa memungkirinya dan menghormati serta memperlakukan Mangkunegoro I sebagai raja ketiga. Mangkunegoro I berkuasa dari tahun 1757 sampai 1795. Mangkunegoro II. Setelah struktur pemerintahan dirintis Mangkunegoro I, penerusnya Mangkunegoro II fokus memperkuat angkatan perang Pura Mangkunegaran. Mangkunegoro II merupakan cucu Mangkunegoro I yang dikenal memiliki visi luas. Nama kecilnya adalah Bendoro Raden Mas Sulomo, namun kemudian bergelar Pangeran Suryo Mataram. Nama ini membuat Belanda gusar karena mengandung makna keagungan yang bisa memperkeruh hubungan antar keraton Mataram. Lalu namanya diganti menjadi Pangeran Suryo Mangkubumi. Kali ini nama itu membuat Sultan Hamengkubuwono I tersinggung karena Mangkubumi adalah namanya. Mangkunegoro II berkuasa cukup lama, dari tahun 1796 sampai 1835. Di masa kekuasaannya, ia membuat gebrakan di bidang pertahanan yang menggetarkan. Mangkunegoro II membangun pasukan modern pertama di Jawa, bahkan Asia Tenggara pada tahun 1808. Pasukan inilah yang kemudian diberi nama Legiun Mangkunegaran. Pasukan ini meniru Grande Army milik Prancis di bawah Napoleon Bonaparte. Pada masanya, Prancis di bawah Napoleon Bonaparte memang ekspansif, bahkan berhasil menguasai Belanda. Sehingga jajahan Belanda pun diambil alih, termasuk Indonesia. Maka Napoleon Bonaparte mengirim Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada 1 Januari 1808 ke Indonesia. Sejak 29 Juli 1808, Legiun Mangkunegaran dimasukkan ke dalam tentara gabungan Prancis Belanda Jawa oleh Daendels. Tugas utama mereka adalah melawan Inggris yang bersaing dengan Prancis dalam ekspansi internasionalnya. Legiun Mangkunegaran memiliki 800 tentara infanteri, 100 Jaegers, 200 kavaleri, dan 50 artileri. Mereka terlibat melawan kehadiran Inggris ke Jawa pada tahun 1811. Namun, Inggris akhirnya tampil sebagai pemenang. Legiun Mangkunegaran pernah ikut bersama pasukan Inggris dan Sepoy untuk menyerbu Keraton Yogyakarta pada Juni 1812 dalam serangan yang disebut Geger Sepehi. Namun, Legiun Mangkunegaran juga pernah membantu Keraton Yogyakarta melawan pasukan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Setelah Mangkunegoro II wafat pada tahun 1836, Legiun Mangkunegaran tetap eksis dan berkiprah dalam beberapa perang. Legiun Mangkunegaran pernah menyerang Kesultanan Aceh pada tahun 1873, menumpas bajak laut di Bangka pada 1919 dan 1920, melawan radikalisme agama, dan melawan kehadiran Jepang ke Indonesia pada tahun 1942. Legiun Mangkunegaran menjadi legasi Mangkunegoro II dan baru dibubarkan pada tahun 1950. Mangkunegoro III. Mangkunegoro III memiliki nama kecil Bendoro Raden Mas Sarengat. Ia cucu Mangkunegoro II
berkuasa sejak 1835 sampai 1853. Pada masa mudanya, ia digembleng di Legiun Mangkunegaran dan menjadi perwira. Begitu bertahta sebagai Mangkunegoro III, ia menghadapi tantangan berat, yakni memperbaiki situasi pasca perang. Ia mencoba mengubah pemerintahan Mangkunegaran dari bercorak militer ke corak sipil. Saat itu, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes van den Bosch menerapkan tanam paksa di Indonesia. Perekonomian di Jawa ditandai era agroindustri. Belanda menerapkan tanam paksa komoditi untuk pasar Eropa. Saat itu, perekonomian sedang hancur. Namun, perlahan Mangkunegoro III berhasil memanfaatkan era agroindustri untuk meningkatkan perekonomian Pura Mangkunegaran, sehingga minatnya di bidang kebudayaan pun ikut berkembang, terutama wayang purwo. Minatnya terhadap seni dan kebudayaan itu kemudian menjadi ciri khas Pura Mangkunegaran dan diikuti para penerusnya. Mangkunegoro IV. Mangkunegoro IV berkuasa dari tahun 1853 sampai 1881. Bernama kecil Raden Mas Sudiro, sejak bocah ia dikenal cerdas dan pintar. Sebab itu, sejak masa Mangkunegoro II, ia diberi pendidikan khusus. Guru-guru berbagai bidang didatangkan langsung dari Belanda untuk mendidiknya. Pemerintahannya melahirkan tonggak sejarah signifikan bagi Pura Mangkunegaran. Ia mendirikan pabrik gula di Colomadu dan Tasikmadu, merespons perekonomian dunia yang sedang maju pesat dan gula sebagai komoditi primadona. Pemerintahan Mangkunegoro IV dikenal sebagai peletak dasar ekonomi perkebunan modern di Jawa. Tak hanya pabrik gula, ia juga mendirikan pabrik pengolahan nila atau indigo. Ia juga mengembangkan tanaman kina dan teh. Mangkunegoro IV juga mendirikan kantor pos yang layanannya menjangkau Belanda. Pada tahun 1876, ia membuka layanan telegram. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan, Mangkunegoro IV membentuk satuan kepolisian. Selain itu, ia juga membentuk Margatama yang bertugas membangun infrastruktur seperti jalan, tanggul, jembatan, dan sebagainya. Projo Mangkunegaran pun menjadi kota maju dan berkembang di masanya. Utusan Kementerian Pendidikan Prancis, Desailly Charnay, sampai menyebut Mangkunegoro IV sebagai raja terkaya di Jawa. Mangkunegoro V. Mangkunegoro V merupakan putra kedua Mangkunegoro IV dengan nama kecil Gusti Raden Mas Sunito. Ia berkuasa relatif singkat dari tahun 1881 sampai 1896. Di masa pemerintahannya, perekonomian sedang suram. Harga komoditas gula yang menjadi andalan Pura Mangkunegaran sedang anjlok. Anggaran Pura Mangkunegaran pun sempat defisit hingga Mangkunegaran memiliki utang yang banyak. Namun, di bidang kebudayaan, ia membuat gebrakan. Mangkunegoro V yang suka seni mengizinkan seorang Tionghoa, Gan Kang, untuk mementaskan wayang orang di luar keraton, yakni di Sriwedari. Sejak itu, wayang orang bisa disaksikan rakyat. Jasa Mangkunegoro V lainnya adalah menumpas kelompok ekstrim Iman Sampurno alias Iman Rejo. Ia mengklaim sebagai satu-satunya ulama yang mengajarkan Islam secara benar dan mengklaim sebagai titisan Mangkunegoro IV. Ia juga meminta dipanggil dengan gelar Bendoro Raden Mas dan semua orang harus mengangkat sembah sebelum berbicara kepadanya. Keberadaan Iman Sampurno sempat menimbulkan konflik bersenjata. Mereka menduduki pesanggerahan Sri Katon milik Pura Mangkunegaran. Mangkunegoro V akhirnya mengirim pasukan Legiun Mangkunegaran
dan berhasil menggerebek Iman Sampurno dan jamaahnya. Mereka sempat melakukan perlawanan, namun Iman Sampurno, istri, anak dan kakaknya tewas di tempat dan kelompok ekstrim ini akhirnya bubar. Mangkunegoro 6. Bernama kecil Raden Mas Suyitno, ia adalah adik Mangkunegoro 5. Setelah kakaknya wafat, Raden Mas Suyitno dilantik sebagai Mangkunegoro 6 pada tahun 1896 dan mengundurkan diri pada tahun 1916. Mewarisi utang kakaknya, Mangkunegoro 6 fokus pada masalah keuangan dan perekonomian. Ia melakukan banyak efisiensi. Selain itu, semua kepengurusan perusahaan Mangkunegaran diambil alih oleh Projo Mangkunegaran dan dikendalikan langsung oleh Mangkunegoro 6. Campur tangan residen Belanda dalam keuangan perusahaan diputus. Usahanya sukses mengangkat perekonomian dan utang Mangkunegaran bisa dilunasi. Gebrakan lain, Mangkunegoro 6 mempelopori rambut pendek untuk laki-laki. Selain itu, pertemuan di Mangkunegaran tak perlu duduk di lantai, tapi di kursi. Sembah sungkem kepada atasan juga cukup 3 kali, tidak beberapa kali seperti sebelumnya. Ia juga mengizinkan kerabat pura untuk memeluk agama selain Islam. Keputusan Mangkunegoro 6 yang cukup sensitif adalah ia memutus ikatan dengan Kasunanan Surakarta yang mewajibkan Mangkunegoro harus menghadap setiap persidangan kerajaan. Sehingga Mangkunegaran selain semakin otonom juga semakin menjadi pesaing serius dalam memperebutkan hegemoni kebudayaan di Jawa. Mangkunegoro 7. Bernama kecil Bendoro Raden Mas Suryo Suparto, Mangkunegoro 7 berkuasa pada tahun 1916 sampai 1944. Ia berkuasa ketika Perang Dunia Pertama sedang berkecamuk. Mangkunegoro 7 suka belajar, bahkan pernah kuliah di Universitas Leiden selama 3 tahun. Ia pulang karena pamannya yang juga Mangkunegoro 6 mengundurkan diri dan ia harus menggantikannya. Mangkunegoro 7 mendirikan lingkar studi filosofi budaya dan lembaga kebudayaan Jawa. Ia pernah menulis karya ilmiah tentang simbolisme wayang. Mangkunegoro 7 memiliki wawasan nasionalis dan menjadi tokoh dalam pergerakan nasional Budi Utomo serta menjadi penasehat organisasi pelajar Yong Java. Pada tahun 1933, ia memprakarsai berdirinya radio pribumi pertama di Indonesia, yaitu SRV atau Solose Radio Vereniging. Radio ini menyiarkan program-program berbahasa Jawa. Atas jasanya mengembangkan kebudayaan Jawa, ia dianugerahi penghargaan Bintang Budaya Parama Dharma oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2016. Mangkunegoro 8. Bernama kecil Bendoro Raden Mas Saroso, Mangkunegoro 8 berkuasa dari tahun 1944 sampai 1987. Ia menyukai kebudayaan dan menggali kembali tari Bedoyo Anglir Mendung, ciptaan Mangkunegoro I yang sempat menghilang. Selain itu, ia juga menciptakan tari Gambyong Retno Kusumo. Berkuasa saat Indonesia dalam peralihan dari pemerintah kolonial ke kemerdekaan, Mangkunegoro 8 melakukan tindakan yang bersejarah. Bersama Susuhunan Pakubuwono XII, pada 18 Agustus 1945, keduanya mengirim telegram kepada Presiden Soekarno untuk memberi selamat atas kemerdekaan Indonesia. Lalu, pada 1 September 1945, Mangkunegoro 8 dan Pakubuwono XII mengeluarkan maklumat dukungan berdiri di belakang Republik Indonesia. Tindakan serupa
kemudian disusul Kesultanan Yogyakarta dan Paku Alam yang mengeluarkan maklumat penggabungan diri ke dalam NKRI pada 5 September 1945. Bersama Kasunanan Surakarta, Pura Mangkunegaran sempat mendapat status istimewa dari pemerintah Indonesia dalam bentuk daerah istimewa Surakarta. Namun, karena konflik sosial di Solo, keistimewaan Surakarta dibekukan melalui surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor FX3-13-13/1950 tertanggal 3 Maret 1950, pemerintahan Kasunanan dan Mangkunegaran dibekukan dan hanya terbatas pada pemerintahan di dalam keraton saja. Mangkunegoro IX memiliki nama kecil Gusti Pangeran Haryo Sujiwo Kusumo. Mangkunegoro IX berkuasa dari tahun 1987 sampai ia wafat pada 13 Agustus 2021. Ia merupakan Mangkunegoro yang pertama kali dinobatkan di masa Indonesia merdeka ketika Pura Mangkunegaran sudah tak punya otonomi pemerintahan seperti dulu. Dalam kepemimpinannya, Mangkunegoro IX fokus mengembangkan Pura Mangkunegaran sebagai pusat kesenian dan kebudayaan Jawa, sehingga Pura Mangkunegaran sering mempertunjukkan kesenian Mangkunegaran seperti tari, wayang kulit, fragmen, dan sebagainya. Dengan perpustakaan serta museum yang masih menyimpan banyak arsip serta benda bersejarah, Pura Mangkunegaran sering menjadi pusat studi sejarah dan kebudayaan Jawa. Mangkunegoro IX menikah dengan Sukmawati Soekarno Putri dan dikaruniai 2 anak, yakni Gusti Pangeran Haryo Paundrakarno Jiwo Suryonegoro dan Gusti Raden Ajeng Putri Agung Suniwati alias Menur. Setelah bercerai, Mangkunegoro IX kemudian menikah dengan Priska Marina Haryogi Suparti dan dikaruniai 2 anak, yakni Gusti Raden Ajeng Ancila Sura Marina Sujiwo dan Gusti Pangeran Haryo Bre Cokro Hutomo Wiro Sujiwo. Mangkunegoro X. Pasca wafatnya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro IX pada 13 Agustus 2021, proses suksesi di Pura Mangkunegaran sempat panas. Gusti Pangeran Haryo Paundrakarno Jiwo Suryonegoro merasa ada upaya untuk menjegalnya. Gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro X akhirnya diberikan kepada Gusti Pangeran Haryo Bre Cokro Hutomo Wiro Sujiwo. Ia adalah putra Mangkunegoro IX dari istri kedua yang sekaligus permaisuri, Priska Marina Haryogi Suparti. Sedangkan Gusti Pangeran Haryo Paundrakarno adalah putra pertama Mangkunegoro IX dari istri pertama yang sudah bercerai, yakni Sukmawati Soekarno Putri. Sempat curhat kepada mantan wali kota Surakarta, FX Hadi Rudiatmo, Paundrakarno bagaimanapun menyatakan legowo atas keputusan keluarga Pura Mangkunegaran. Gusti Pangeran Haryo Bre Cokro Hutomo dinobatkan sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro X di Pura Mangkunegaran pada Sabtu 12 Maret 2022. Acara penobatan disaksikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Sri Sunan Pakubuwono XIII, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan 300 undangan lain. Dalam pidato penobatannya, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro X mengatakan Pura Mangkunegaran memiliki warisan adiluhung yang tak serta-merta diturunkan secara biologis, tapi harus diamalkan agar menjadi warisan generasi penerus. Ia juga menegaskan perlunya berpegang teguh kepada prinsip Hanebu Sakuyun, yakni bersatu teguh dalam kebinekaan, bak serung pun tebu yang diikat erat. Tak lupa, ia mengingatkan prinsip Mangkunegaran tentang Tridharma, yakni bersama-sama memegang teguh untuk menggali, melestarikan,
dan mengembangkan warisan budaya tersebut beserta nilai-nilainya. Terasa rekonsiliasi dan persatuan serta mengoptimalkan Pura Mangkunegaran sebagai pusat sejarah dan kebudayaan Jawa akan dikedepankan oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 10.